Shalom, selamat siang Bapak Ibu Instruktur. Perkenalkan, nama saya Rukun Santoso SPD. Saya seorang guru di SD Hilarius, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan sekaligus seorang mahasiswa dalam PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan yang ketiga di LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 saya akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran secara daring di SD Hilarius dalam tema yang ketiga, tokoh dan penemuan. Subtema yang pertama, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang pertama. Berikut kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan secara daring di SD Hilarius kelas 6. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi juga. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Kabar baik. Masih tetap semangat untuk belajar hari ini anak-anak? Semangat. Terima kasih, luar biasa ya anak-anak. Tetap semangat belajar di pagi hari ini walaupun kita belajarnya lewat kelas secara virtual. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, saya persilakan ya salah satu di antara kita ya untuk memimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan kepada kami. Pelajaran dan tidak mengganggu kegiatan belajar. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk menambah semangat belajar pagi hari ini, ya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib supaya semangat belajar anak-anak itu tumbuh, ya. Di seluruh pantai anak-anak akan semakin lebih semangat lagi untuk belajar di hari ini, ya. Hari ini ya kita akan belajar itu tema yang ketiga. Apa judul tema yang ketiga anak-anak? Tokoh dan penemu. Kita masuk ke subtema yang pertama. Apa itu subtema yang pertama anak-anak judulnya? Penemuan yang mengubah dunia. Penemuan yang mengubah dunia. Kita masuk ke dalam pembelajaran yang pertama. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah membaca tentang listrik pengubah wajah dunia, siswa mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi dengan benar dan mandiri. Yang ketiga, setelah mengamati video rangkaian pada senter, siswa mampu menguraikan komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dan tepat. Yang keempat, setelah mengamati video rangkaian senter, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Yang kelima,
setelah mengamati gambar peralatan listrik, siswa mampu menganalisis perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Setelah mengamati gambar peralatan listrik, siswa mampu membuat laporan tentang perubahan sosial budaya masyarakat atas ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Itu ini kita akan belajar tentang informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian kita juga akan belajar tentang rangkaian sederhana secara khusus pada rangkaian pada center. Kemudian kita juga akan belajar tentang perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat atas ditemukannya listrik. Nah, sekarang Bapak mau tanya ke anak-anak. Pernahkah anak-anak malam hari keluar dari rumah? Pernah. Apa yang anak-anak lihat ketika keluar dari rumah pada malam hari? Lampu lalu lintas. Iya, ada lampu lalu lintas. Mati gambar di situ. Gambar apa itu anak-anak? Gambar lampu. Apakah di rumah anak-anak ada punya lampu? Punya. Ada. Punya. Contohnya yang Bapak bawa, ya. Anak-anak bisa lihat apa yang Bapak bawa? Ya. Nah, ya. Apa yang Bapak bawa ini anak-anak? Lampu. Iya, lampu. Nah, kita lihat ya. Nah, lampunya nyala tidak ini anak-anak? Enggak. Enggak. Tidak nyala. Nah, sekarang lihat, perhatikan baik-baik. Nah, apa yang terjadi? Nyala. Apa yang menyebabkan lampu itu menyala? Karena ada listrik. Karena ada arus listrik. Lampu ya bisa menyala dan juga bisa padam karena ada arus listrik ya. Hari ini kita akan belajar baca tentang listrik pengubah wajah dunia. Silakan Revan. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat meraki tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding. Untuk sekelar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat pada satu pada senter. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Anak masuk ke dalam kelompok, yaitu kelompok belajar yang sudah Bapak tentukan ya. Ada 4 kelompok. Nah, nanti
anak-anak berdiskusi di dalam kelompok belajarnya. Baca kembali teks bacaan tentang listrik pengubah wajah dunia. Kemudian tentukan informasi penting dari teks bacaan tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sebelum anak-anak berdiskusi, ada pertanyaan tidak anak-anak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Anak-anak masuk ke dalam grup WA untuk berdiskusi. Membacakan hasil diskusinya ya. Kemudian apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Paragraf kedua, bagian A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Untuk kelompok 1 ya. Ya, kasih tepuk tangan ya, luar biasa. Untuk kelompok 2 diwakili oleh Erlin, silakan dibaca. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Sebuah arus listrik atau listrik dinamis adalah laju aliran muatan listrik melewati suatu titik atau bagian arus listrik yang dikatakan ada ketika aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk? Berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa ya, kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusi. Berikutnya lanjutkan ke kelompok 3. Apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis? Jawaban paragraf 1. Penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Ya, untuk kelompok 3 ya, ayo, luar biasa sekali. Kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Berikutnya kelompok yang keempat dipersilakan. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara beruntun. Arus listrik diterima di rumah, kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah. Untuk sekelar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Pesan yang disampaikan oleh penulis, jelaskan dengan singkat. Harus tetap bijaksana dalam menggunakan listrik. Keempat sudah membacakan hasil diskusinya. Kita kasih tepuk tangan sama-sama anak-anak. Ya, luar biasa sekali ya untuk muatan materi tentang informasi yang dapat kita peroleh dari teks bacaan listrik pengubah wajah dunia. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Listrik berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Yang dimaksud dengan teks eksplanasi Akan teks yang berisi tentang sesuatu fenomena atau gejala alam yang terjadi di masyarakat. ciri dari teks eksplanasi Secara kronologis urutan waktu. Terdiri dari pertanyaan umum, urutan, penjelasan, dan penutup. Gambar apa itu anak-anak? Center. Ya, gambar center. Contoh center ya, yang Bapak bawa ya. Bisa lihat anak-anak? Nah, siapa lagi yang bawa center silakan tunjukkan. Aku, Pak. Yang bawa center tadi. Bisa nggak dinyalakan lampunya?
Bisa. Bisa. Ya, Mbak dimatikan, bisa tidak? Bisa. Kita akan belajar tentang rangkaian listrik secara sederhana pada senter. Nah, sekarang tugas anak-anak mengamati. Ini adalah senter. Bodinya atau casingnya yang berwarna kuning akan tampak seperti ini. Ketika tutup lampu pada senter dibuka akan nampak seperti ini. Ketika setiap komponen senter dibuka akan terlihat seperti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kegiatan berikutnya itu adalah kegiatan diskusi. Anak-anak kembali lagi nanti masuk ke dalam diskusi kelompok. Nah, di dalam kelompok nanti tugas anak-anak untuk menentukan setiap komponen listrik yang ada pada rangkaian senter. Kemudian tentukan ya fungsi dari setiap komponen yang ada pada rangkaian senter. Kemudian bagaimana proses arus listrik pada rangkaian senter tersebut? Sikan dengan teman-teman dalam kelompok kalian. Anak-anak, bagaimana diskusinya hari ini? Teman kalian menyenangkan tidak? Menyenangkan, Pak. Ya. Menyenangkan. Halo? Menyenangkan. Menyenangkan. Halo anak-anak? Menyenangkan, Pak. Ya, luar biasa untuk anak-anak. Jadi sekarang ya kita dengarkan hasil diskusi dari setiap kelompok. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Kelar. Fungsi komponen untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik. Nama komponen, lempeng logam. Fungsi komponen sebagai pengantar arus listrik dari baterai ke lampu. Sama-sama kita kasih tepuk tangan, ayo. Ya, luar biasa untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan Brian untuk membacakannya. Nomor 1, gambar pertama, nama baterai, fungsi memberikan tenaga untuk senter bekerja. Gambar kedua, nama bolam, fungsi penghasil cahaya. Gambar ketiga, nama lempeng logam, fungsi sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bolam. Gambar keempat, dulu sama-sama anak-anak, ayo semangat ya, luar biasa untuk kelompok 2. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok 3. Komponen lampu reflektor. Fungsi komponen mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu sekitar tampak lebih terang. Logam penghantar menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Arus listrik mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju solar. Ketika lempengan pada solar terhubung, listrik akan langsung menuju lampu. Kasih tepuk tangan yuk anak-anak. Iya, semangat ya, luar biasa. Untuk kelompok 4, silakan. Baterai, fungsi komponen menyediakan arus listrik pada peralatan elektronik. Nama komponen kepala senter, fungsi melindungi sumber cahaya dari kerusakan. Lempeng logam sebagai penghandar arus listrik ke baterai lampu senter. Energi mengalir melalui besi saklar hingga menuju dalam senter. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4 ya.
luar biasa. Komponen apa saja yang ada di senter? Kita lihat. Baterai. Fungsi baterai sebagai penyuplai listrik. Reflektor untuk membuat cahaya menjadi fokus. Logam penghantar berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu atau LED. On atau off untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke lampu. Jika saklar dihidupkan, arus listrik yang tersimpan pada baterai akan mengalir, begitu seterusnya dan akan berhenti jika saklar dimatikan. Nah, sampai di sini anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Nah, sekarang anak-anak, silakan amati gambar di situ. Kelihatan tidak gambarnya anak-anak? Nah, ini gambar yang pertama. Kelihatan tidak? Kelihatan. Ya. Sekarang kita lihat gambar yang sekarang. Nah, perhatikan baik-baik ya. Gambar yang dulu itu gambar apa anak-anak? Anak belajar menggunakan. Gambar yang sekarang apa anak-anak? Anak yang belajar menggunakan lampu. Iya. Sama tidak anak-anak dulu dan sekarang? Beda banget. Beda. Belajar dulu menggunakan lentera dan yang belajar sekarang menggunakan listrik ya. Mana yang lebih mudah belajarnya dulu apa sekarang? Sekarang. Ini ada perubahan perilaku ya, dulu dan sekarang. Dulu orang belajar menggunakan lentera karena belum ada listrik. Sekarang perilakunya belajar sudah menggunakan listrik, lebih mudah. Dulu lentera itu hanya bisa menerangi di sekitarnya saja. Sekarang listrik bisa menerangi sampai kemana-mana. Ini yang dinamakan perubahan perilaku sosial budaya di dalam masyarakat karena ada penemuan listrik ya. Nah, sekarang tugas anak-anak untuk mengamati gambar yang pertama. Silakan diamati anak-anak. Sudah nampak belum gambarnya? Sudah. Sudah. Oh. Gambar yang kedua bagaimana? Sudah nampak? Sudah. Gambar yang ketiga sudah nampak? Sudah. Gambar yang keempat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Gambar yang kelima? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, anak-anak sudah mengamati gambar. Kembali lagi ke kelompoknya untuk diskusi. Dan lakukan analisis peralatan rumah tangga yang mengalami perubahan bentuk karena adanya penemuan listrik. Diskusikanlah hasil analisis bersama kelompokmu. Kemudian tuliskanlah hasil analisismu pada lembar kerja peserta didik atau pada buku PS. Silakan anak-anak nanti untuk berkreativitas ya. Silakan dihiasi. Bagaimana anak-anak diskusinya tadi? Menyenangkan tidak dengan teman-teman? Menyenangkan. Di kelompok 1, Rizky untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Menyetrika baju menggunakan setrika karena harus mencari arang. Setelah ada listrik, mudah untuk menyetrika baju menggunakan setrika listrik karena tinggal menyolokkan ke colokan listrik. Menghancurkan barang menggunakan alat tumbuk karena tidak ada listrik untuk menyalakan blender. Setelah ada listrik yang ketiga, memudahkan menghancurkan barang karena bisa menyalakan blender.
tangan ya. Luar biasa sekali ya. Kan kelompok Indonesia untuk membacakannya. Belum ada blender menghaluskan bumbu menggunakan cobek. Sesudah ada listrik, bumbu menjadi lebih cepat dan menghaluskan blender. Sebelum ada HP internet, semua hanya menggunakan HP kabel. Setelah ada listrik, HP, internet, semua menjadi bisa cat dan VC dan lain-lainnya. Sebelum ada listrik, ada pompa air, semua menggunakan sumur untuk mendapatkan air. Setelah air, tidak perlu menggunakan sumur. Iya, luar biasa sekali. Selanjutnya, kelompok 3. Sebelum ada blender, orang zaman dulu menggunakan penumbuk untuk menumbuk bumbu dapur dan alat perasan untuk membuat jus. Setelah listrik, sesudah ada blender, orang sekarang menghaluskan bumbu dan membuat jus buah menggunakan blender. Sebelum ada listrik, sebelum ada HP, saat ingin mengabari teman atau keluarga itu susah. Sesudah ada HP, saat ingin mengabari keluarga atau teman itu sangat mudah. Sebelum ada listrik, sebelum ada pompa air listrik, manusia menggunakan pompa air tanah atau mengambil air dari sungai secara manual. Setelah ada listrik, setelah ada pompa air listrik, manusia tidak kesusahan untuk mencari air bersih. Ya, untuk kelompok 3. Selanjutnya, kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan. Menggunakan kipas yang dibuat dari kertas. Setelah ada listrik, menggunakan kipas yang dari elektronik. Sebelum ada listrik, menghaluskan bumbu menggunakan ulekan. Sesudah ada listrik, menghaluskan bumbu menggunakan blender. Menggunakan ember untuk mengambil air. Sesudah ada listrik, menggunakan mesin untuk mengambil air. Ya, luar biasa. Ya. Terima kasih ya anak-anak sudah menyampaikan hasil diskusinya. Di sini Bapak akan memberikan penguatan ya tentang perubahan perilaku yang terjadi di dalam masyarakat ditemukannya listrik. Listrik itu akan membawa perubahan yang besar terutama bagi kehidupan manusia di bidang sosial budaya yang meliputi bisa sikap, perilaku, dan juga tata kehidupan. Belum ada setrika listrik, orang menyetrika baju menggunakan setrika arang. Setelah merapikan baju, sekarang merapikan baju menggunakan setrika listrik. Sebelum ada kipas angin, orang menggunakan kipas manual. Sekarang orang menggunakan kipas angin jika kepanasan. Menghaluskan bumbu menggunakan coblek. Sekarang orang menghaluskan bumbu menggunakan blender. Belum ada pompa air, orang mengambil air menggunakan timba. Sekarang orang mengambil air menggunakan pompa air. Simpulan, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini dari awal sampai sekarang ini? Ya, yang pertama tadi kita belajar apa anak-anak? Informasi merupakan teks yang memberikan informasi sesuatu hal fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya. Cara menentukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, berikutnya tadi kita sudah belajar apa? Yang ada videonya anak-anak. Masih ingat? IPA. Iya, tentang apa? Kita lihat ya. Rangkaian pada senter merupakan salah satu contoh rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari baterai, reflektor atau lampu. Fungsinya untuk apa tadi? Mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Ya. Kemudian ada logam penghantar atau sering kita sebut dengan istilah kabel. Apa fungsinya? Sebagai penghantar arus listrik. Saklar. Ada yang tahu fungsi dari saklar? Menghubungkan antara kawat massa terminal baterai dengan kawat dari lampu bohlam.
Ya, sehingga ketika posisinya off, lampunya akan padam. Ketika on, itu lampunya akan menyala. Kemudian yang terakhir tadi kita belajar apa, anak-anak? Yang ada iya, IPS ya, tentang perubahan sosial budaya dalam masyarakat merupakan dampak dari ditemukannya listrik. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat merupakan dampak dari ditemukannya listrik. Perubahan sosial dalam masyarakat meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan. Ini anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Sekarang Bapak adakan evaluasi, ya. Nah, evaluasi itu Bapak akan kirimkan linknya lewat grup WA. Lihat berdasarkan teks bacaan tersebut, informasi yang benar dalam bacaan adalah pertama yang ditemukan Edison dapat menyala selama 40 hari. Kita lihat yang kedua. Yuk Kristabel baca. Informasi yang dapat kita peroleh pada paragraf yang kedua dari teks bacaan tersebut adalah Thomas Alva Edison mampu menemukan bola lampu pijar. Ya. Itu yang benar adalah riwayat hidup Thomas Alva Edison secara singkat. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, Daniel. Mana Daniel? Baca Daniel. Yang ketiga, Daniel. Kesimpulan bacaan di atas adalah C. Kita bisa meneladani sikap positif Thomas Alva Edison yang berhasil menemukan bola lampu pijar. Ya, itu jawabannya. Lanjut. Ditemukan bola lampu kehidupan manusia adalah penerangan di malam hari dilakukan dengan cahaya lampu berbahan bakar minyak. Iya, penerangan di malam hari dilakukan dengan cahaya lampu berbahan bakar minyak. Kita lihat yang terakhir. Sosial yang terjadi setelah hadirnya teknologi pada gambar tersebut adalah memudahkan orang untuk berbicara dengan orang lain yang jauh. Ya, benar sekali. Ya. Nah, bagaimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan lagi tentang soal-soal yang sudah kamu kerjakan tadi sebagai bentuk evaluasi? Anak-anak, tadi sudah kita bahas evaluasinya, jadi kita sudah tahu semua ya. Nah, sebagai ucapan terima kasih Bapak atas kebersamaan anak-anak belajar dari pagi sampai siang hari ini, mari kita sama-sama kita kasih tepuk tangan ya, karena kalian sudah luar biasa. Ayo sama-sama kita tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Ya. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan hari ini? Anak-anak udah belajar apa saja tadi, anak-anak? Masih penting ya, Pak. Informasi penting. Kemudian rangkaian present. Kegiatan yang anak-anak sukai pada hari ini? Ada, Pak. Ya, apa yang kamu sukai, Rizky? Di saat berjaya IPS. Adakah anak-anak kesulitan yang ditemui dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Nah, sudah mengikuti kegiatan pembelajaran, walaupun pembelajaran dalam kelas secara virtual. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan untuk berdoa, mimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu agar selamat sampai di rumah. Demi Kristus Tuhan kami, dan nama Bapa dan Putra dan Kudus. Baik anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak ya sudah bergabung di kelas virtual ini untuk belajar dari pagi hingga siang ini. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.